wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah dan al-arham. Banyak sekali ayat-ayat Allah yang menyandingkan kalimat-kalimat yang mulia. Saking pentingnya silaturahim. Kemudian sholawat dan salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua di akhirul zaman nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sesepuh kita kalau nggak salah tinggal 3 Mbak Rudin ya. Sugeng Siang Bu Karti sama Bu Adi, mungkin satu lagi Ibu Larso yang di Cakung. Mudah-mudahan nanti hadir berkumpul bersama kita, karena tinggal 3 orang tua kita yang akan momong kita bersama anak cucu, sehingga setiap kali acara silaturahim bisa bercengkrama bersama kita. Hadirin yang kami hormati, momentum seperti ini banyak kita jumpai di berbagai pelosok masyarakat, entah itu di perkotaan ataupun di pedesaan, entah itu di lingkungan sekolah, kampus, perkantoran, ataupun lingkungan-lingkungan lainnya, sering mengadakan acara seperti ini. Nah, kalau di kampung barangkali itu hari kedua itu sudah gegap gempita, bahkan sampai di akhir Syawal itu satu hari di kampung itu bisa 2-3, meriahnya melebihi daripada orang hajatan nikah. Itu halal bihalal seperti ini. Nah, acara seperti ini tema yang sering diangkat umumnya 3 hal. 1, halal bihalal. Kedua, Mbak Endang tadi mengatakan silaturahim. Kemudian Mbak Yayu mengatakan silaturahim. Apa sih sebenarnya halal bihalal itu? Halal bihalal berasal dari bahasa Arab, yakni halal, yang artinya adalah melepaskan. Maknanya melepaskan unek-unek, melepaskan cengkeraman hati supaya bisa mencairkan suasana, mencairkan hubungan antar pribadi. Anehnya Bapak Ibu, meskipun berasal dari bahasa Arab, orang Arab itu tidak mengenal itu istilah halal bihalal itu, karena orang Arab itu setelah sholat Idul Fitri ya sudah, dan tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Halal bihalal murni made in Indonesia. Halal bihalal juga tidak masuk di dalam syariat agama Islam. Halal bihalal adalah kearifan lokal, istilahnya Mbah Marjan, kearifan lokal di dalam hubungan hablum minanas, hubungan sesama. Halal bihalal merupakan kreativitas bangsa Indonesia, baik penamaannya maupun pelaksanaannya. Itu halal bihalal. Kemudian silaturahim juga berasal dari bahasa Arab, dari kata silah dan rahim. Silah artinya hubungan ataupun tali. Rahim adalah rahim ibu. Maknanya apa? Maknanya adalah hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan, hubungan antar kita sebagai saudara.
Itu silaturahmi. Kemudian silaturahmi, semuanya nggak salah. Silaturahim sama silaturahim prinsipnya adalah sama. Yang membedakan silaturahmi bukan berasal dari bahasa Arab. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan J.S. Badudu diterangkan bahwa silaturahim berasal dari kata ar-Rahman yang artinya adalah kasih sayang antara sesama umat manusia. Jadi silaturahmi maknanya lebih luas daripada silaturahim. Itu makna halal bihalal silaturahim maupun silaturahmi. Kemudian sejarah sekarang biar tahu adik-adik sekalian ini. Pertama kali yang mencetuskan tentang konsep silaturahim halal bihalal dimulai pertama kali oleh Pangeran Sambernyawa yang terkenal dengan Raja Mangkunegara pertama pada tahun 1770. Itu pertama kali konsep halal bihalal itu ada. Tapi namanya belum halal bihalal. Pertama, di mana Mangkunegara I itu mempunyai pemikiran bagaimana cara mengumpulkan kerabat, sehingga selepas Idul Fitri Mangkunegara mengumpulkan seluruh punggawa kerajaan, ceritanya di Istana Negara. Di saat itu diadakan sungkem kepada Raja dari Permaisuri. Nah, kegiatan ini kemudian diikuti oleh raja-raja berikutnya sampai raja terakhir. Namanya masih sungkeman. Itu embrionya halal bihalal. Sedang mulai kapan sih halal bihalal itu dimulai? Sejak Soekarno, presiden pertama, di mana pada Syawal 1948, di mana kondisi gejolak yang memanas, Soekarno minta saran pendapat dari Kiai Haji siapa itu? Khalil Kasbullah. Bagaimana cara mengumpulkan? Akhirnya disarankan mengadakan silaturahim. Soekarno tidak setuju karena sering mengadakan silaturahim ternyata tidak ada hasilnya apa-apa. Akhirnya Pak Kiai menyampaikan itu mah mudah, hanya permainan kata saja, jangan pakai kalimat silaturahim. Kita pakai kalimat karena kondisi itu para pejabat politik sedang memanas, cakar-cakaran, saling menyalahkan, bahwa menyalahkan itu dosa, dosa itu haram, sehingga perlu dihalalkan. Saat itulah dimaknai halal bihalal, dan tradisi itu dibudayakan sampai saat ini oleh pejabat-pejabat kita. Bahkan yang lebih keren istilahnya sekarang open house katanya. Tapi yang jelas itu halal bihalal, itu tentang sejarahnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahwasanya halal bihalal merupakan istilah lain daripada silaturahim. Halal bihalal adalah acara silaturahim yang dilaksanakan setelah kita melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, dan inti acara adalah saling maaf memaafkan antar sesama, saling memaafkan antara satu rahim. Yang kami sampaikan, satu rahim trah wong sodikromo. Itulah makna kita berkumpul saat ini. Silaturahmi itu sangat penting. Karena apa? Karena di antara sesama, di antara saudara ada hubungan yang tidak harmonis. Tidak harmonis inilah
amal ibadah kita selama bulan mau puasa Ramadan itu masih menggantung di langit sepanjang hablum minanas, hubungan antar manusia belum diselesaikan antar manusia itu sendiri. Kenapa memaafkan itu penting? Karena dosa antar manusia ini belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia ini saling memaafkan. Oleh karena itu, di usai bulan Ramadan ini, mari kita saling memperbaharui hubungan kita sesama umat manusia ini, khususnya kepada orang tua kita. Bersyukurlah, berbahagialah kita yang masih mempunyai orang tua. Kita masih bisa berbakti secara langsung, secara fisik. Namun juga jangan berkecil hati yang sudah orang tua sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mendoakan beliau. Nah, hikmah yang diminta MC tadi, hikmah halal bihalal, silaturahim, salah satunya adalah pembersihan hati dari rasa benci kepada sesama. Ada sebuah riwayat Bapak Ibu yang diterangkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada salah seorang jejaka yang sedang melaksanakan perjalanan sangat jauh, menelusuri hutan ke hutan, tebing ke tebing, gurun ke gurun, yang jelas nun jauh di sana. Kalau kita yang dari Ragunan ke Cikampek, dari Tanjung Priok, dari Tangerang ke Cikampek, seperti itulah bahasanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat yang berwujud manusia untuk menemui si perjaka mengadakan perjalanan tersebut. Kemudian sang malaikat bertanya kepada jejaka tersebut, "Wahai saudara, hendak kemana kalian melaksanakan perjalanan yang sangat jauh ini?" Si laki-laki menjawab, "Saya ingin silaturahim kepada saudara saya yang jauh nun di sana." Kemudian malaikat bertanya, "Wahai saudara, adakah faedah, adakah tujuan kalian perjalanan sejauh itu yang sampai sekarang belum sampai tempat?" Si perjaga mengatakan, "Tidak ada satupun tujuan yang ingin saya gapai, kecuali karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian malaikat berujar, "Wahai si fulan, ketahuilah bahwa saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada saudara bahwa Allah mencintai kalian sebagaimana kalian mencintai saudara kamu." Hadis sangat sahih Bukhari Muslim. Insya Allah tujuan kita jauh-jauh berkumpul di sini karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hikmah dari silaturahim. Banyak sekali fadilah yang diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam Al-Hadis. Salah satunya di dalam hadis Bukhari, "Man ahabba ayyubsasalahu fi rizki," barang siapa yang mengharapkan diluaskan rezekinya oleh Allah, wa yumsa'lahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya, fal yafil rahimah, sambunglah silaturahim. Itu salah satu fadilah keutamaan. Di sisi lain juga banyak sekali ancaman oleh Allah yang sangat mengerikan.
kita memutus silaturahim? Di dalam surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 25 yang terakhir, ya, bagian terakhir, ulaika lahumul laknat walahum hudarjat, bahwa Allah akan melaknat kalian dan memasukkan di dalam neraka jahanam. Kemudian juga tidak termasuk kelompok orang yang beriman di hari akhir juga. Tadi kami sudah mengatakan la tadkhulul jannah qati'u, akan dimasukkan di dalam surga, tidak akan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memutus tali silaturahim, maka Allah akan memutus hubungannya dengan Allah. Dan masih banyak sekali ancaman-ancaman Allah kalau kita memutus hubungan silaturahmi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, khusus kepada anak-anakku semuanya yang hadir saat ini, yang khususnya yang masih punya orang tua, hendaklah kalian berbakti kepada orang tua. Jangan sampai menyesal kayak saya yang sudah nggak punya orang tua. Jangan sampai kalian mengatakan hal yang sangat kasar kepada orang tua kalian. Jangankan mengatakan kasar, kalian mengatakan hus saja tidak boleh, apalagi menyakiti hati orang tua. Ingatlah anak-anakku, satu tetes air mata orang tua jalan menuju neraka. Itu juga hati sangat surga. Bersikaplah santun kepada orang tua, lemah lembutlah kalian. Kalau diperintah orang tua hendaklah kalian patuh. Tidak ada orang tua yang mengharapkan kalian terjerumus. Orang tua pasti mau ingin kalian yang terbaik. Sikapilah dengan baik pula. Satu hal yang perlu kami sampaikan kepada hadirin sekalian, bahwa cara berbakti kepada orang tua kalau masih ada, mungkin sudah sering kita dengar, kita membuat senang orang tua, kemudian memberikan sesuatu yang disenangin orang tua. Itu salah satu cara berbakti kalau kita orang tua masih ada. Tapi ingatlah, itu cara berbakti yang masih semu. Hakikat berbakti yang sesungguhnya adalah kalau orang tua kita sudah tidak ada. Kenapa demikian? Kalau orang tua kita masih ada, mungkin masih ada unsur riaknya. Saya mau baik sama orang tua saya, biar dialem oleh kakak saya, biar disanjung oleh adik saya. Masih ada unsur riaknya. Tetapi kalau orang tua sudah tidak ada, itulah hakikat berbakti sesungguhnya. Oleh karena itu, mari kita doakan orang tua kita, sesepuh kita, nenek moyang kita yang sudah mendahului kita. Kita awali dengan pembacaan ila hadiyah ibarakatul Ummul Quran. Al-Fatihah. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين
حمدا يعافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبقنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد هادية وسيلة ورحمة نازلة وبركة سامنة إلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا من استمعنا هنا بسببه ولأجله اللهم أنزل الرحمة والمغفرة عن الكفر من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل وأوصل مثل ثواب ما قرأناه إلى أرواح المرحوم Mbah Buyut Wongso Tikromo bin Wulan wa ruhi almarhumah Mbah Buyut Salim binti Fulan wa ila ruhi almarhumah Mbah Buyut Hajah Maryam binti Marjuk wa ila ruhi almarhum Mbah Urip Niti Sastro bin Wongso Tikromo wa ila ruhi almarhumah Mbah Sairan bin Sudinomo wa ila ruhi almarhumah Mbah Sukinah binti Wongso Tikromo wa ila almarhum Mbah Sakib Atmo Prawiro bin Wulan wa ila ruhi almarhum Mbah Siswo Prayitno bin Wongso Tikromo wa ila ruhi almarhumah Mbah Senan binti Wulan wa ila arwahi almarhumah Mbah Hajah Renjuk binti Wongso Tikromo wa ila ruhi almarhum Bapak Samingan bin Urip Niti Sastro wa ila ruhi almarhumah Ibu Wakirah Sriyati binti Sakib Atmo Prawiro wa ila almarhum Bapak Ibnu Slamet Hadi Suseno bin Atmo Prawiro wa ila ruhi almarhumah Ibu Suwarsih binti Sakib Atmo Prawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Sudarsono bin Murto Pawiro wa ila ruhi almarhumah Ibu Sunining Dasmi binti Sakib Atmo Prawiro wa ila arwahi Bapak R Sutoyo Adityoso bin R Harjotyoso wa ila arwahi almarhum Bapak Suwarjo bin Sakib Atmo Prawiro wa ila ruhi almarhumah Ibu Sumini binti Sakib Atmo Prawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Haji Abdul Ngali bin Kromowiryo wa ila arwahi almarhum Bapak Sukarsono bin Sakib Atmo Prawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Sularso bin Yamin Sastro Sumarto wa ila ruhi almarhum Bapak Haji Mulyono bin Karsat wa ila ruhi almarhum Bapak Sutriman bin Samingan Urip wa ila ruhi almarhum Bapak Sutriswo bin Samingan Urip wa ila arwahi almarhum Mbah Endang Warsini binti Ibnu Slamet Hadi Suseno wa ila arwahi almarhumah Mbak Ratih Wijayanti binti Ibnu Slamet Hadi Suseno wa ila arwahi almarhum Bapak Pandu Wiguno bin Ibnu Slamet Hadi Suseno wa ila ruhi almarhum Bapak Januar Riyadi bin Ibnu Slamet Hadi Suseno wa ila arwahi almarhumah Mbak Safitri binti Ibnu Slamet Hadi Suseno wa ila ruhi almarhum Bapak Hasan Basri bin Abdul Hamid